Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beribadah di masjid ini. Semoga salat dan seluruh ibadah yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bermohon selalu kepada Allah, semoga saudara-saudari kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita, atau bahkan bila ada keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan, dikokohkan kemudian dekatnya. Setidaknya mudah-mudahan ada yang menguatkan dirinya untuk kembali kepada Islam dan menjemput hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah juga menyembuhkan saudara-saudari kita yang saat ini diuji dengan penyakit, baik dekat ataupun jauh, terkhusus beberapa barangkali yang tergabung dengan kerabat-kerabat kita, sehingga kita memberikan support terbaik. Tentunya juga bagi saudara-saudari kita yang lain yang juga Allah sedang ujikan dengan penyakit. Semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan, dan lebih daripada itu, semoga dengan penyakit itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan dan mengembalikan kepada nilai kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mulai pertemuan kita pada hari ini, teman-teman sekalian, bahwa ada satu amalan yang bila dikerjakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan, kedamaian, ketentraman bagi kita di tiga alam, baik itu di dunia, di alam kubur, sampai dengan kembali ke akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menghadirkan Al-Quran dalam bagian diri kita. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan sebagai ahli Quran insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keterangan dalam Al-Quran berikan kepada orang-orang saleh di masa lalu, dicontohkan khususnya pada beberapa nabi alaihimussalam jami'an, dan diberikan isyarat jika ada orang yang mengikuti setelahnya menempuh jalan-jalan ini, maka akan diberikan keistimewaan, kebaikan dan kemuliaan yang sama. Apa itu yang dimaksudkan bagian terakhir dari kemuliaan, kebaikan dan keistimewaan itu? Allah akan berikan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kesuksesan, kenyamanan hidup di tiga alam, dunia, alam kubur, sampai dengan ke akhiratnya. Seperti apa kita bisa meraihnya? Itulah yang coba kita turunkan dalam pertemuan hari ini. Kita turunkan beberapa keterangan ayat Qur'annya. Pertama, kita ambil peristiwa terkait yang disampaikan oleh Allah langsung kepada putranya Nabi Zakaria alaihi salam, yang beliau kemudian mendapatkan keturunan itu dengan cara yang luar biasa, terinspirasi dari kejadian Maryam alaihi salam. Lalu kemudian lahir dari rahim istrinya Nabi Zakaria itu seorang anak yang namanya langsung dari Allah diberikan. Tapi ketika memberikan nama itu, Allah berikan sebuah ajaran yang kalau dipegang diberikan janji apa yang telah tadi kita sebutkan. Kita turunkan dulu keterangan namanya dan sekaligus sampai ke janjinya. Quran surah 19 Maryam. Kita ambil dari ayat 11 saja sampai dengan ayat ke-15-nya. Yang paling utama nanti dari 13 sampai 15, tapi saya masukkan ini supaya kita bisa ngambil menyeluruh. Kemudian kita turunkan kebahagiaan itu, satu pada aspek dunianya, kedua alam kuburnya, kemudian ketiga ada yang terkait dengan akhiratnya. Kenapa alasannya kita bahas ini? Karena nanti amalan pertama yang disebutkan di ayat ini adalah keterkaitan dengan interaksi dengan Alkitab. Ya, Alkitab disebutkannya seperti pernah kita bahas, disebutkan setidaknya 255 kali dalam Al-Quran, dan Alkitab menunjuk kepada setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, khususnya nanti yang menghimpun wahyu itu menjadi pedoman kehidupan yang utuh. Jadi nanti ada yang sifatnya lembaran-lembaran disebut dengan suhufi Ibrahim wa Musa.
kalau lembaran itu jadi kesatuan yang utuh, yang bisa dipedomani dalam kehidupan, baik bentuknya, misal ada hanya satu panduan saja, tapi sifatnya tersusun rapi dengan susunannya, atau sifatnya lembaran-lembaran yang dijilidkan seperti Al-Quran menjadi mushaf seperti sekarang, ataupun yang diturunkan kepada Nabi Isa berupa panduan tapi urut dan utuh, Nabi Musa urut dan utuh, Nabi Daud urut dan utuh, maka itu disebut dengan kitab. Maka kita mengenal kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, kitab Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu teman-teman sekalian, Injil dalam Al-Quran, Taurat dalam Al-Quran juga disebut dengan Al-Kitab. Maka umatnya pun disebut dengan ahli kitab. Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Bisa menunjuk kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam, bisa menunjuk kepada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Juga Alkitab disematkan pada Al-Quran, seperti pernah kita bahas di pertemuan lalu, mengacu pada urutan yang sempurna, sistematis, teratur, tidak ada celaknya sama sekali, atau juga menunjuk kepada susunannya yang berbentuk mushaf. Di antara dua jilid itu semuanya Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Maka Al-Quran pun disebut dengan Alkitab. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini penting saya tekankan dulu kalimat Alkitab ini untuk memberikan isyarat kepada kita bahwa hukum yang disebutkan di surah dan ayat ini tidak berlaku saja untuk orang-orang di masa lalu, tapi juga di masa yang akan datang. Paham sampai sini? Baik. Kalimat tiga ini saya turunkan dulu. Jaminannya disebutkan dengan kalimat salam. Kemudian saya turunkan untuk dunianya yauma wulida, kemudian wa yauma yamut, kemudian wa yauma yub'atsu hayya. Baik, sekarang buka Quran surah 19 dari ayat 15 dulu kita lihat, paling kiri agak pertengahan. Kita mulai dari sini dulu, sebelum kita naik ke atasnya. Ada ayatnya, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ada? Baik, kalau kita naikkan ke atas, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma as-sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Ada? Baru wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ada ayatnya? Baik, mari sekarang kita mulai teman-teman sekalian. Pertama, kata Allah, kami akan berikan salam. Wassalamun. Salam itu artinya banyak. Salam itu bisa keselamatan, bisa selamat. Jadi Allah akan jamin hidupnya selamat. Ya, selamat tuh bisa banyak. Bisa dari segala yang mengganggu, bisa dari yang menyakiti, ya bisa dari siksaan, atau puncaknya bahkan selamat dari siksa neraka, bahkan siksa alam kubur sebelumnya. Jamin keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia biasanya konteks salam ini selamat dari maksiat. Kalau yang dimaksud dengan salam, jaga oleh Allah hidupnya. Dia ada orang-orang yang saat hidup di dunia itu dia dijaga dari maksiat. Kalau para nabi udah nggak usah ditanya, itu kan maksum sifatnya. Ya, tapi ada orang yang bukan nabi, bukan rasul. Ya, awas, dia bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi rasul sifatnya maksum, dijaga langsung dari maksiat. Para nabi nggak mungkin berbuat maksiat, kecuali ada yang diizinkan oleh Allah. Maksiat itu untuk jadi hikmah pada umat berikutnya, bukan untuk nabinya. Seperti Adam alaihissalam nabi. Ya, pernah saya jelaskan di pertemuan lalu. Diizinkan oleh Allah memakan buah khuldi. Kan salah itu. Ya, tapi ketika itu diizinkan, itu sebetulnya bukan Adam diizinkan untuk berbuat maksiat semata karena nafsunya, bukan. Tapi ada hikmah di balik kesalahan itu untuk anak cucu Adam yang bukan nabi. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya adalah kalimat tobat yang Allah turunkan kepada Adam untuk diajarkan kepada anak cucunya ketika mereka berbuat salah di kemudian hari. Karena kalau nabi itu dilindungi dari salah, dijaga. Cuman kalau anak cucu Adam seperti saya, Anda, kita kan bukan nabi. Bukan nabi, bukan rasul. Kalau kemudian mereka salah, bagaimana jalan kembalinya?
Karena itu Adam diizinkan memakan buah khuldi, turun kemudian ke bumi. Setelah turun diturunkan oleh Allah kalimat taubat. Quran surah kedua ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima kalimat-kalimat tuntunan taubat, diterima oleh beliau. Begitu diterima oleh beliau, diterima kemudian dipraktekkan oleh Adam. Dibacakan, ya Allah, saya berbuat zalim, saya akui. Quran surah ke-7 ayat 23. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, Adam mengatakan, ya Allah, saya mengakui saya berbuat zalim. Ya Allah, saya berbuat zalim pada diri saya mengakui kesalahan ini kesalahan saya. Engkau menjaga saya, tapi nafsu saya membuat saya kemudian tergerak untuk melakukan kesalahan, sifat manusia. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi saya pun ingin berbuat baik, saya ingin kembali kepadamu dalam kebaikan, dalam keselamatan, tidak ingin terjerumus dalam kesalahan. Maka bimbing saya untuk kembali dalam kebaikan. Kalau engkau tidak berikan itu, maka saya akan rugi, ya Allah. Saya akan rugi, minta. Kalimat ini poinnya sesungguhnya bukan untuk Adam, tapi untuk disampaikan pada anak cucunya. Kalau berbuat salah seperti ini, jalan kembalinya. Dari mana taunya? Ayat 26-nya. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Kata Allah, hei anak cucu Adam, tuh khitabnya ke kita. Jadi tujuan Adam itu diizinkan memakan buah khuldi, tujuannya untuk memberi pesan kepada kita. Hei anak cucu Adam, kalau Adam itu nabi, Adam itu rasul, saya akan jaga. Adam itu nabi, maaf, yang rasul dari Nabi Nuh. Adam itu nabi, saya jaga Adam dari berbuat salah. Cuman saya contohkan kejadian Adam itu untuk kalian. Kalau kalian nanti berbuat salah seperti pernah bapakmu ini dicontohkan begini, maka jalan kembalinya seperti ini. Jangan sampai digoda setan lagi, jangan dikeluarkan dari kebaikan-kebaikan lagi. Kalau kamu berbuat salah, begini cara memperbaiki dirinya. Tapi ada kalangan-kalangan spesial. Dia manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi diberikan bimbingan oleh Allah bagaimana mengendalikan nafsunya sehingga seakan-akan dirinya terjaga dari perbuatan maksiat dalam kehidupannya. Pernah mendengar kalimat Ali Imran? Apakah Imran itu nabi? Apakah Imran itu rasul? Pernah mendengar Imran pernah bergibah? Pernah mendengar Imran pernah mencuri? Pernah mendengar Imran misalnya pernah mencela orang lain? Tidak. Kenal dengan Luqman? Ah, bagus. Sana udah tidak. Luqman bukan nabi, Luqman bukan rasul, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Imran namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ada orang-orang soleh yang dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat, padahal dia bukan nabi dan bukan rasul. Ada yang perempuan, ustaz itu kan laki-laki, perempuan siapa? Maryam. Maryam bukan nabi, Maryam bukan rasul, tapi bahkan tidak hanya dirinya dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat, bahkan di antara perempuan yang langsung ditetapkan oleh Allah dijaga dari setan selama hidupnya. Perempuan di antara yang dijaga dari setan, tidak disentuh setan selama hidupnya, Maryam. Sampai kembali kepada Allah, rizkinya dijaga oleh Allah, jangan sampai ada yang haram masuk dalam tubuhnya, langsung Allah yang hadirkan rizkinya kepadanya. Maryam sampai muncul surahnya, surah ke-19. Jadi sekarang kita akan keluarkan bagaimana bisa seperti Maryam, bagaimana bisa seperti Imran, bagaimana bisa mendapatkan perlindungan seperti Luqman, dijaga dari perbuatan maksiat saat di dunia. Salah satunya itu terkait dengan makna salam. Kalau terkait dengan salam, selamat dunia dari maksiat, di alam kuburnya selamat dari siksa. Bahkan kata Allah menggunakan fi'il mudhari tuh, ya. Ada ya-nya. Allah tidak mengatakan wassalamun alaihi yauma fil qubur, tidak. Tapi wa yauma yamut. Akan, sedang, akan, nanti. Ya, fi'il mudhari bisa present, continuous, future, bisa progresif. Nanti saat akan terjadi atau sedang terjadi. Kata Allah, bahkan bukan hanya di alam kuburnya, saat sedang akan wafat pun dia akan diselamatkan dari dahsyatnya sakaratul maut. Jangan dikira sakaratul maut itu mudah. Jangan dikira. Nanti saat peristiwa itu terjadi, akan ditampakkan kebiasaan-kebiasaan orang yang akan wafat itu. Jika terbiasa dia berbuat maksiat, maka maksiat akan ditampakkan dalam benaknya, membuat kacau keadaan pikirannya. Diganggu kemudian oleh setan, itu yang menyebabkan pikirannya sering meracau, mulutnya sering mengacau, tindakannya tidak terukur, kadang pukul sana, pukul sini, kadang macam-macam mengamuk dan sebagainya. Itu tidak mudah. Tapi ada orang-orang yang ketika akan wafat, Allahu Akbar, mudah sekali. Kata Nabi bagaikan mengeluarkan satu rambut itu, ya, yang sangat halus, tipis dari adonan tepung yang luar biasa lunaknya. Tinggal narik. Bahasa Qurannya surah ke-89 ayat 27 sampai 30.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Jadi tenang aja kedatangan malaikat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tenang aja. Ada apa? Pulang yuk. Ayo. Santai aja. Jadi kamu ridha dengan apa yang aku berikan, aku pun akan ridha dengan apa yang telah kamu kerjakan, kata Allah. Lihat kalimatnya, ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridha dan diridai. Saya ridha dengan kamu, kamu pun akan ridha dengan saya. Makanya kata Allah, orang-orang baik itu sebelum pulang ditampakkan surganya. Hasil dari amal baiknya ditampakkan. Ya, makanya kalimat Qur'annya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu jadi bagian dari hambaku, aku sudah siapkan surga untukmu, dibentangkan amalan-amalannya. Makanya pernah saya kisahkan di masa-masa yang lalu, ada sahabat Nabi itu ketika wafat, dia mengigo dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Ya Allah, kenapa tempatnya nggak lebih jauh lagi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang ini ahli masjid, biasanya posisinya sayap kanan pojok. Nabi ke masjid, orang ini tidak ditemukan sampai ditunggu. Menjelang azan, tunggu barangkali terlambat. Setelah agak sekian lama orangnya tidak datang, maka dikumandangkan kemudian iqamah, tunaikan salat. Begitu selesai ditengok ke rumahnya, cukup agak jauh jaraknya. Sampai ke depan rumahnya, keluar kemudian istrinya setelah disampaikan ada Nabi, ditanya kemana suamimu tidak ke masjid. Kata beliau telah wafat ya Rasulullah. Apakah ada sesuatu yang aneh pada dirinya? Tidak ya Rasulullah, kecuali dia menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak aku pahami. Apa kalimatnya? Dia mengatakan, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi tempatnya? Ya Allah, kenapa bukan yang baru ya Allah? Kata Nabi, berbahagialah dia. Tahukah engkau ketika dia mengatakan, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Dia terbiasa ke masjid. Dia berjalan kaki untuk ke masjid. Ketika di sakaratul maut ditampakkan oleh Allah pahala berjalan kaki ke masjidnya. Di setiap telapaknya itu ada pahalanya. Tapak pahala. Bahkan sampai ke masjid 25 kebaikan. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, sampai ke 25-nya itu baru datang. Begitu baru datang dapat 25 di hadis Muslim. Kalau pengen lihat nanti saat mau sakaratul maut tuh, ya. Nanti kelihatan. Wah. Nah, dia merasa, ya Allah, kok kenapa nggak lebih jauh lagi? Kalau lebih jauh lagi pasti lebih indah daripada yang ditampakkan sekarang. Lebih banyak pahalanya. Nah, tiba-tiba di musim dingin itu dia berjalan, dia temukan seseorang yang sedang kedinginan. Dia buka pakaian luarnya, dia pakaikan pada orang itu, dia berangkat dengan pakaian di dalamnya. Nah, yang luar itu yang lama, yang dalam yang baru. Begitu ditampakkan pahala kebaikannya, dia sadar, ya Allah, kalau saya berikan yang baru, pahalanya lebih banyak lagi. Ya Allah, kenapa bukan yang baru pada saat itu? Ya Allah, maksudnya menyesali dirinya. Tuh lihat, orang dikasih pahala surga, ada menyesali, ingin kembali kepada keadaan amalnya supaya bisa memperbaiki dirinya. Tapi tidak mungkin terjadi. Apalagi sudah masuk ke alam kubur. Fa asaddaq wa aqum minas shalihin. Beri saya kesempatan ya Allah. Di akhirat nih, saya pengen balik walau sedetik, saya akan perbaiki apa yang telah saya lakukan selama hidup saya. Ada orang meminta waktu untuk kembali dalam sedetik ke alam kuburnya, kembali ke dunianya untuk memperbaiki keadaan dirinya. Sedetik aja ya Allah, saya ingin perbaiki keadaan hidup saya. Anda diberikan bukan hanya sedetik sampai dengan malam ini. Ada setahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun. Saya katakan pada Anda kalimat saya yang sangat penting ini. Ada orang-orang, kata Allah dan kata Nabi, kata Rasulullah, di alam kubur, bahkan nanti di akhirat ingin kembali ke dunia karena ingin memperbaiki amalnya. Dan mereka tidak punya kesempatan. Anda sampai malam ini masih punya kesempatan untuk berubah. Kalau kalimat ini belum mampu membuat Anda berubah sampai dengan malam ini, maka dengan cara apa lagi Anda mesti diingatkan bahwa suatu saat Anda pasti akan berpulang. Dan kita yakin kita akan meninggal. Silahkan, kalau Anda tidak akan meninggal, silahkan. Anda santai-santai aja. Ngapain Ustaz ingetin saya abadi kok di dunia? Silahkan saja. Kita akan lihat siapa yang lebih duluan. Apakah Anda meninggalkan dunia atau dunia yang mengatakan Anda selamat tinggal? Ya, ada yang seperti itu. Nanti alam kuburnya lebih hebat lagi. Nanti saya turunkan ayatnya. Jadi begitu orang ini tampakkan kenikmatan sakaratul mautnya, begitu sampai di alam kuburnya langsung nikmat itu turun tuntas. Ini belum surga, baru pendahuluan aja. Ya. Masuk, datang sampai hebatnya, saking gembiranya dengan nikmat itu, dia kata Allah ya, kalau bisa, ini bahasa Quran, kalau bisa dia akan kembali pada keluarganya yang kelihatan sedang sedih, ada yang menangis. Kalau mampu dia akan katakan, kamu gak usah nangis, kamu gak usah sedih, kalau bisa kamu kesini nyusul. Di sini tuh lebih enak daripada apa yang kamu kerjakan sekarang.
Kamu kerja capek, berangkat lagi gelap, pulang gelap. Saya pulang kok ditangisin. Kamu yang harusnya menangisi diri kamu sendiri. Saya tuh enak di sini. Kalau bisa kamu cepat nyusul di sini. Nggak ada kerja lagi, nggak ada capek lagi, nggak ada sholat lagi. Sekarang tinggal menikmati apa yang telah aku katakan padamu saat aku hidup dulu. Nanti ayatnya ada. Sampai ke alam kuburnya selesai, sampai dibangkitkannya spesial. Nanti saya tunjukkan yang paling spesial. Di ayat ini ada isyarat, ada orang-orang yang saat dibangkitkan semua orang gelisah. Ada yang mendapatkan naungan yang 7 golongan itu, tapi itu masih bersama-sama. Tapi yang ini tidak. Yang ini dia punya payungnya sendiri. Jadi kalau yang 7 golongan di payung besar. Ilustrasi aja ya. Dan tidak akan seperti ini, wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau dikeluarkan gambaran hadisnya, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan dinaungi di akhirat nanti. Ya, awas dengan satu naungan yang besar. Zillatun, naungannya disebut dengan midhallah. Sekarang bahasa Arab sekarang midhallah disebut dengan payung. Ada payung besar, tenda. Tuh di luar ada tenda. Tenda. Tenda itu hanya akan menaungi 7 golongan saja. Saat yang lain kepanasan. Keringat kemudian mengalir. Naik ke atas, sampai sudah baunya sudah tidak tahan. Ya, gerahnya bukan cuma gerah. Semua orang diilustrasikan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Semua sudah cepat pengen dihisab. Padahal dia tidak tahu tuh masuk surga apa neraka. Tapi nggak peduli, yang penting pengen cepat hisab. Nanti begitu hisab lebih menegangkan lagi. Jadi tatkala orang itu tegang, keluar keringat, takut macam-macam, gelisah, minta syafaat ke Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai ke bawah, sulit ditemukan. Semua mereferensikan Nabi Muhammad. Semua mencari, minta, ya Allah hisab sekarang. 7 golongan santai aja. Kenapa tuh? Iya, ribut amat ya. Iya, si amat aja nggak ribut. Iya. 7 golongan. Al-imamul adil, imam yang adil. Syabun kana qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Ada anak muda yang hatinya lekat dengan masjid. Ya, rajulani tashabani yatahabba fillah. Ada 2 orang yang saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Di dia itu punya rencana-rencana, bersahabat dengan baik untuk menuju surganya. Kalau ada gerakan menghafal Quran, dia saling berbincang, yuk kita menghafal Quran. Ya, bekerja sama-sama, dia punya program menghindari maksiat, menghindari yang haram. Terus berpisah karena Allah. Kalau pisahan saling mendoakan, itu kalau ke surga dikumpulkan lagi. Bahkan nanti temannya bisa bermohon kepada Allah, ya Allah, saya punya sahabat si fulan, saya tidak melihatnya hari ini. Ya Allah, dengan perkenanmu berikan syafaat kepadanya, ya Allah, jadikan dia bersama saya di sini. Saya mohon ya Allah, saya bersamanya di dunia dan satukan saya di akhirat bersamanya. Ya. Tapi nanti, maaf, ini baru contoh 3. Ada lagi 1 golongan yang payungnya terpisah. Ya, 1. Jadi kemana-mana itu ada semacam payung menaungi di atasnya. Jadi dia bisa keluar dari sini. Begitu keluar, ini yang khusus datang kepadanya. Ini di tenda nih ya. Ini kan tenda besar nih. Kalau tendanya kemudian keluar dari teman-teman, suasana hujan, basah nggak? Basah. Tapi ada golongan tertentu yang dia punya payung sendiri. Begitu dia keluar, payungnya dipakai. Jalan. Yang nggak punya payung, lihat begitu keluar basah. Ada 7 golongan yang ketika keluar dari sini sudah mendapatkan bagian-bagian yang tidak dirasakan oleh orang yang lain. Tapi yang ini tidak. Begitu keluar dari sini, diikuti kemudian oleh awan-awan yang menaunginya seakan teduh dan tenang. Siapa dia itu? Salah satunya yang mengamalkan amalan di sini nanti. Kemanapun dia bergerak, maka akan dilindungi. Dan saat hisabnya, langsung akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, permudah ia untuk masuk ke dalam surganya, bahkan hiasi dirinya dari kepala sampai dengan ujung kakinya. Dan kalau dia difasilitasi oleh keluarganya, maka Allah akan mengizinkan orang ini untuk membimbing semua keluarga yang beriman dan beramal soleh untuk masuk surga, diparadekan pada seluruh penduduk langit dan dunia, disambut oleh malaikat di setiap pintu surga. Inilah amalannya. Ya, yuk kita mulai. 1. Yarhamukallah. Oh iya, sebentar. Yang tadi itu wa yauma yub'atsu hayya. Dan di akhirat dibangkitkan, ilustrasinya dibangkitkan dia dalam keadaan hayya, itu hidup. Maksud hidup itu jadi semua tubuhnya itu mengekspresikan kebahagiaan. Anda tahu kalau mahasiswa itu setelah berjuang kuliah, kan? S1 ngerjain tugas, berangkat lagi, habis ospek keluar lagi, Allah. Ya, bekerja untuk belajarnya, ada yang sambil kerja, ada yang tidur di masjid, ada yang sistem kebut sehari semalam, kan? SKS ya, sistem kebut semalam, sistem kebut sehari, sistem kebut sejam. Ada tuh, ngambil catatan teman, belajar lagi semua, kan? Baik.
Yang paling indah kan saat wisuda. Ya kan? Begitu namanya disebutkan, bahagia. Dikasih bunga, ibunya digandeng tangan kanan, bapaknya tangan kiri gitu kan? Karena belum ada yang digandeng dalam hidupnya gitu kan? Kanan dan kiri. Tampil dia ke atas panggung, diberikan sertifikat ijazah. Begitu sudah keluar, dia lompat gembira kan? Ayo fotonya ekspresinya yang bagus. Sambil dia lompat, bunganya dia lompat. Kemudian dia tertawa. Itu yang disebutkan dengan yub'atsu hayya, bangkit bergerak dalam keadaan meloncat bahagia. Ada orang-orang yang saat di akhirat saking gembiranya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dia bukan cuma bahagia menerima kitab di tangannya, tapi dia bisa masuk surga dengan sangat luar biasa. Seakan-akan kalau digambarkan dia jingkrak kegirangan. Ini yang Allah janjikan saya dapatkan. Kamu mana? Itu persoalannya. Karena orang-orang yang menertawakan perjuangannya saat di dunia, ada yang menertawakannya. Ya, begitu dia lewat, ditertawakan. Satu saat kata Allah, saya akan jadikan terbalik. Kamu yang akan membuat mereka menangis, kamu akan tertawakan mereka semua. Dan saat di dunia, itu pun akan dibalik. Bahkan sejak di dunia, Anda lahir dalam keadaan menangis, mereka tertawa. Tapi saat pulang, Anda tertawa, mereka yang menangisi kepergian Anda. Dan di akhirat, Anda tertawa gembira sampai seluruh tubuh Anda merasakan kebahagiaan itu. Wa yauma yub'atsu hayya. Siapakah orang ini? Orang ini adalah Anda. Jika Anda memang ingin menjadi bagian darinya. Karena informasi ini diturunkan bukan untuk menjadi kisah yang disampaikan menjadi harapan, tapi untuk dibuktikan dan diperjuangkan sejak kita ingin kembali kepada Allah sampai wafat dan kembali kepadanya dalam yaumul hisab. Jelas sampai sini? Ya, amalan pertama. Ini saya teruskan dulu sebentar ya. Sebelum ke yang pertama ya, sini dulu ya. Selamat, bahagia. Saya sebutkan saja turunannya. Sukses, tenang, damai, semua makna-makna kebaikan. Salam itu selamat, bahagia, sukses, tenang, damai. Bingkainya disebut dengan Islam. Amalannya disebut dengan silmi, as-silm. Hasilnya disebut dengan salam. Ya, ini bingkainya dari aslama yuslimu islaman. Ini amalannya di sini. Ini kemudian hasil yang diraihnya disebut dengan salam. Jadi ada Islam, ada silmi, ada salam. Islam itu frame-nya, bingkainya dalam bahasa Al-Quran disebut dengan din. Ya, dinnya Islam. Inna dina indallahil Islam. Quran surah ke-3 ayat 19. Kalau sudah masuk ke sini, ingin mendapatkan hasil ini, maka kerjakan tuntunannya disebut dengan silmi. Ya, kalau sudah masuk Islam, dia beriman, disebut dengan orang beriman, alladzina amanu. Maka turun Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi Quran surah kedua ayat 208. Kalau sudah mengerjakan silmi dengan benar, maka dia masuk ke dalam salam. Ini Quran surah 19 ayat ke-15. Ya, salamnya didapatkan. Islam, silmi, salam. Ada semua anugerah ini diberikan seorang mendapatkan salam sejak dia hidup, maksudnya di dunia, dilahir. Ya, sejak dilahirkan itu namanya wulida, yang dilahirkan. Yang melahirkan disebut walidah. Jadi perempuan yang baru melahirkan disebut walidah namanya. Laki-lakinya, suaminya disebut dengan maulud lahu, yang baru punya anak. Jadi maulud lahu, walidah, walad, anak yang dilahirkan, wulida, baru dilahirkan. Di ada anak baru lahir sampai wafat, dijaga oleh Allah, mendapatkan semua anugerah ini. Ibunya disebut walidah, bapaknya maulud lahu. Di mana ayatnya Ustaz? Quran surah kedua ayat 233. Paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu. Ibu yang baru melahirkan namanya walidah. Bapaknya maulud lahu. Anaknya walad, dilahirkannya wulida. Orang baru lahir sampai dengan hidup terus sampai mau wafat. Lihat fasenya. Baru lahir, tumbuh, berkembang, akan wafat, wafat alam kubur sampai ke akhirat. Mendapatkan ini semua. Dunia dijaga dari maksiat. Bukan tidak dapat ujian, ada ujiannya, cuma dimudahkan oleh Allah, dijaga dari perbuatan salah sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam kuburnya nyaman, ininya nyaman. Nah, ini anugerahnya, bingkainya disebut dengan Islam. Salam hasilnya, bingkainya Islam. Dari akar kata yang sama, sin, lam, mim, salima, yaslamu. Tambah hamzah jadi bingkai, aslama, yuslimu. Salam hasilnya, silmi itu ajaran atau hasil yang diraih itu ditempuh lewat apa? Tuntunannya, ajarannya, panduannya disebut dengan silmi.
Maka ini bingkainya disebut dengan Islam, ya, komponennya disebut dengan ad-din. Maka turun Quran surah ketiga ayat 19 mengatakan innad dina indallahil Islam. Ajarannya disebut dengan silmi, Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman yang telah masuk ke dalam Islam, bingkai Islam. Tunaikan semua pedoman-pedoman dalam Islam itu. Tuntunan-tuntunan dalam Islam. Apa saja? Banyak nanti. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Setelah syahadat itu ada salat. Setelah salat ada zakat. Setelah zakat ada puasa, ada umrah, ada haji, dan tuntunan yang lain-lainnya. Kemudian setelah itu, kalau engkau lakukan itu dengan baik, maka engkau akan mendapatkan salam. Nah, yang paling menarik, ini diberikan oleh Allah, diturunkan sejak manusia pertama, sampai bergenerasi setelahnya, sampai ke Rasul pertama namanya Nabi Nuh alaihissalam, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima risalah yang sama, yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, sehingga menyampaikan pada umatnya disebut dengan risalah. Orang yang menyampaikan disebut dengan rasul, isinya disebut dengan wahyu. Saya berikan wahyu, auhaitu. Kami berikan wahyu, auhaina. Kami berikan wahyu. Kalau ada na di Quran menunjukkan pada keagungan. Wahyu itu agung, pedoman itu agung, karena dengan itu manusia berubah akan jadi baik dan mendapatkan nilai-nilai kemuliaan di 3 alam tadi. Maka turunlah Quran surah keempat, ayat ke-163, paling kiri sebelah atas, untuk menunjukkan bahwa semua wahyu, tuntunan, pedoman sejak Rasul pertama itu diutus Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad itu isinya sama semua, tidak ada yang berubah. Bingkainya sama. Kalau disebut bingkai tadi apa namanya? Islam. Di Rasul pertama Nuh alaihissalam menerima wahyu, isinya tuntunan keislaman. Ibrahim tuntunan keislaman, sampai ke Nabi Muhammad tuntunan keislaman. Mana dalilnya? Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Kata Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami wahyukan kepadamu. Wahyunya berupa risalah. Turun risalah, orangnya disebut dengan Rasul. Risalah. Orang yang menyampaikan, menerimanya disebut dengan Rasul. Menyampaikan pada umat. Bentuk risalahnya disebut dengan wahyu. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami berikan wahyu kepadamu. Kamu dapat risalah, tugas, message. Kamu menjadi Rasul. Begitu wahyu turun, jadi Rasul diangkat. Bukan kamu saja, ada orang-orang sebelum kamu yang kami tugaskan dengan misi yang sama. Siapa? Dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Nuh adalah Rasul pertama. Nabi Adam bukan Rasul, karena tugas Nabi menerima risalah untuk pribadinya dan orang terdekatnya. Rasul menerima risalah untuk disampaikan pada umat. Sudah ada umat yang banyak. Nabi Adam turun, siapa umatnya? Adam turun, belum ada orang. Makanya ketika Adam berkelana, orang nggak ada. Hawa turun di kisaran Jeddah sekarang. Adam turun di Asia Selatan, konon India. Adam jalan, Hawa jalan. Bertemu kemudian di satu titik disebut dengan Arafat sekarang. Arafat itu sesuatu yang diketahui. Dari jauh kelihatan, oh itu kayaknya saya kenal. Oh iya, saya pun kayaknya kenal dari jauh. Memang kenal karena di bumi cuma 2 orang waktu itu. Gak ada yang lain. Ya. Jadi udah kelihatan dari jauh tuh. Gerakannya, keadaannya. Karena kenal lama di surga. Tahu dua-duanya. Jadi sesuatu yang diketahui disebut dengan Arafat. Sifatnya Arafat. Kalau banyak Arafat, maka naik ke atas bukit. Bukit disebut dengan Jabal. Tumpahlah kemudian di situ sifat rindunya, kasihnya, sayang yang sangat dalam. Disebut dengan Rahmah. Sampai sekarang disebut tempatnya dengan Jabal Rahmah. Bertemu di situ. Konon nama Arafat diambil dari situ. Riwayat kedua menyebutkan adalah pengajaran malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim tentang manasik haji. Begitu disampaikan kata Ibrahim alaihissalam, Araftul an, saya tahu Araftu. Dari situ muncul kata Arafat. 2 riwayat ini dibenarkan dalam sejarah. Intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu risalah yang sama sampai ke Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam menerima risalah untuk diri pribadinya dan keluarga terdekat. Ketika kemudian keduanya bersatu melahirkan keturunan. Quran surah keempat ayat pertama. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Kita dikenal dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Menyebar keturunan-keturunan laki-laki perempuan untuk saling berkenalan. Turun Quran surah ke-49 ayat 13 mengabadikannya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei anak cucu Adam, hei manusia, kami ciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan. Kalian menyebar beda tempat. Kalian bermukim.
Untuk apa? Saling berinteraksi, mengenal satu dengan yang lainnya, memunculkan kemaslahatan di bumi, mengerjakan tugas kalian sebagai khalifah. Quran surah kedua ayat 30. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika menyebar, semua lupa dengan sebagian tuntunan itu, ada sebagian yang lupa, diturunkan Rasul untuk meluruskan kembali. Wahyunya dapat dari Allah, risalahnya datang, jadi Rasul. Wahyu ini yang dimaksudkan dengan Islam. Bingkainya disebut dengan ad-din. Tuntunannya wahyu, namanya semua sama, Islam. Jadi dari Nabi Nuh sampai Nabi Adam alaihissalam dapat risalah untuk mengembalikan pada keislaman. Sampai Nabi Adam Islam. Kalau kita urutkan semuanya sama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarish bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matusyala bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihissalam. Ulangi. Jadi Nabi Ibrahim Islam bukan? Islam. Makanya ketika beliau kemudian tumbuh, kata Allah, kamu ini muslim, aslim. Buka Quran surah kedua ayat 131, paling kiri sebelah atas. Ya, idz qala lahu rabbu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Rabbnya mengatakan, mengkonfirmasi kepadanya, supaya nanti pengikutnya tidak ada yang salah memahami, mengatakan Ibrahim Yahudi, mengatakan Ibrahim Nasrani, mengatakan Ibrahim A, B, C dan sebagainya. Ini ada buktinya. Kata Allah, saya tanyakan pada Ibrahim langsung. Ditanyakan langsung pada orangnya, Ibrahim aslim, kamu Islam bukan? Aslim, masuk Islam ya. Qala aslamtu lirabbil alamin. Ya Allah, saya ini muslim, saya Islam, agama saya Islam, saya muslim, saya berislam pada Rabb pencipta seluruh alam. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim aja bilang saya muslim, kamu dapat info dari mana? Kamu pasti kebanyakan nonton yang tidak benar. Paham ya? Jelas sampai sini? Ini nanti ada keterangan. Nah, kemudian bagaimana dengan keturunannya? Yakub, Yusuf dan sebagainya, muslim. Mereka mengatakan kami ikut bapak kami sebelumnya. Buka Quran surah kedua ayat 133, paling kiri sebelah bawah sebelum akhirnya. Baik, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kalian perhatikan? Tidakkah kalian simak, duhai orang yang sedang membaca tentang Yakub, Yusuf dan seterusnya keturunannya? Ya, ketika Yakub di ujung akhir hidupnya dalam keadaan mendekat sakaratul maut, yang dipikirkan bukan bagi-bagi warisan, yang dipikirkan bukan masalah dunia, tapi khawatir kalau anak-anaknya tidak memiliki akidah yang sama. Maka dikumpulkan, diberikan nasihat akidah, nasihat akhlak, nasihat persatuan, supaya keluarganya kokoh. Itu manhajnya. Di akhir hidup itu bukan mikirin bagaimana anak mikirin dapat harta, sampai kemudian ribut-ribut diperdebatkan, sampai terjadi perselisihan. Orang Islam itu tidak begitu. Kaya itu biasa. Yang dipikirkan kalau wafat kumpul lagi nggak di akhirat. Itu poinnya. Itu gambarannya. Maka dikumpulkan, nanya, kalau bapak meninggal, kalian bagaimana? Mereka menjawab, jangan khawatir pak. Masalah ibadah, masalah akidah, kami akan menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan bapak, Tuhan kakek kita. Ada Ismail, ada Ishak sampai ke Nabi Ibrahim. Pastikan kami seorang muslim. Kami semua muslimun. Jelas? Jadi saya ingin pastikan dulu, lihat baik-baik. Nabi Muhammad Islam, Nabi Nuh Islam, Nabi Ibrahim Islam. Sudah muncul kan? Baik, kalau begitu keturunannya dari Nabi Nuh alaihissalam geser ke Sayyidah Sarah, melahirkan kemudian Ishak. Ishak Islam, Nuh turun terus sampai ke Ibrahim. Ibrahim nikah dengan Sayyidah Sarah. Saya koreksi, Ibrahim dengan Sayyidah Sarah melahirkan Ishak. Ishak Islam. Yakub Islam. Dari Ishak kan turun Yakub. Kata Yakub, saya ikut bapak saya Islam, berarti Ishak Islam. Yakub turun Yusuf Islam. Turun ke bawah ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman. Islam karena keturunan ke atas. Geser dikit ke Zakaria alaihissalam, karena satu keponakan ke sampingnya lagi Imran nikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Zakaria Islam karena nyambung ke atas. Baik, geser dikit Imran Islam karena tadi kalimatnya saya ikut bapak ke atas. Ya, turun ke bawah Islam, ke atas Islam. Nikah dengan Hannah Islam. Lahir Maryam Islam. Bunda Maria Islam, karena tadi keturunannya naik ke atas ke bawah Islam. Menurunkan Isa alaihissalam, Al-Masih Yesus Islam.
Islam. Bahkan mengatakan, beliau sendiri mengatakan, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Saya tegaskan, saya muslim, Tuhan saya Allah, saya dijamin oleh Allah keselamatan dunia, alam kubur, akhirat. Persis bahasa yang sama. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, ketika beliau menunaikan salat, kata Allah, beliau salat. Silakan baca, lihat ayatnya. Beliau sholat, beliau mengeluarkan zakat, bakti pada orang tua, dan beliau katakan, saya dijamin keselamatan di 3 alam oleh Allah ketika saya berislam. Nabi Muhammad Islam? Islam. Jadi maksud saya ingin tegaskan dulu di awal, bahwa ketika semua jalurnya sama, ini menunjukkan risalah saya sama, Islam. Sampai sini jelas? Baik, kerjakan tuntunan, ini silmi tuntunannya. Makanya Nabi Nuh punya pedoman, Nabi Musa punya ajaran, Nabi Isa punya ajaran. Semua ajaran-ajaran disebut dengan silmi. Kalau dikerjakan dapat salam. Paling gampang kata Nabi Isa, wassalam. Saya pun dapat salam, yauma wulidtu, sejak kelahiran, wa yauma amutu, sampai akan wafat, wa yauma ub'atsu hayya, sampai dibangkitkan oleh Allah di akhirat. Jelas? Baik, terakhir lihat sini. Tuntunan ini kan butuh pedoman. Ya. Apa tuntunannya? Yuk kerjakan sholat, ayo kerjakan zakat, ayo puasa. Zaman Nabi Musa ada puasa, ada sholat. Jangan dikira Nabi Musa tidak sholat. Nabi Musa sholat. Quran surah ke-20 ayat 14, Nabi Musa sholat. Nabi Isa sholat. Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33 tadi. Nabi Ismail sholat. Quran surah 19 ayat 55. Nabi Zakaria sholat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Sholat, 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 sholat. Nah, ketika diajarkan kan harus pada patokannya, ada panduan. Ya, jangan dikira Nabi di satu tempat saja. Kalau Nabinya sedang pergi, bagaimana tuntunannya? Maka mesti ada acuan kan? Ada acuannya, bagaimana cara sholat, harus ada bacaannya. Bagaimana cara ruku, sujud, ada bacaannya. Bagaimana cara zakat, ada tuntunannya. Nah, tuntunan yang mengatur pedoman tadi itu disebut kitab namanya. Jelas? Maka Nabi Isa punya Alkitab. Nabi Musa punya Alkitab. Ke atasnya lagi tadi ada Nabi Zakaria, ya, punya juga tuntunan di masa itu. Ketika lahir setelahnya Maryam melahirkan Isa, ada Alkitabnya. Kitabnya ada, termasuk ketika Nabi Zakaria kemudian istrinya melahirkan Yahya alaihi salam, itu pun diminta oleh Allah mengacu kepada tuntunan Islam dengan berpedoman pada Alkitab. Jadi kalau saya simpulkan, bingkainya disebut dengan Islam, tuntunannya disebut dengan apa tadi? Silmi. Hasilnya disebut dengan apa? Salam. Jadi kalau pengen masuk salam, kerjakan apa? Silmi. Nah, pedoman untuk menunaikan semua ketentuan dalam silmi itu namanya apa? Alkitab. Jadi Al-Quran itu pedoman kita untuk menunaikan keislaman. Di situ ada petunjuk silminya. Sholatnya ada di situ. Maaf, tuntunan zakat ada di situ. Haji ada di situ. Tuntunan hidup ada di situ. Semua tuntunan yang teratur sistematis disebut dengan Alkitab. Jadi kalau Nabi Muhammad ada Alkitab tidak? Ada. Namanya apa? Al-Quran. Nabi Isa ada Alkitab tidak? Ada. Namanya apa? Injil. Nabi Musa ada Alkitab? Namanya apa? Taurat. Nabi Daud ada Alkitab? Namanya apa? Zabur. Jadi Alkitab itu nama umum, pedoman, tuntunan yang rapi, sistematis untuk menunaikan tuntunan dalam Islam untuk mendapatkan salam tadi yang dijanjikan. Paham? Nah, sekarang zaman Nabi Yahya alaihi salam, ketika terlahir kemudian ada perintah dari Allah kepada kedua orang tuanya Nabi Zakaria, bahkan langsung kepada anak yang baru dilahirkan itu, tumbuh dia, kata Allah, berpeganglah pada pedoman itu. Tapi yang paling menarik, tidak langsung disebutkan kitabnya. Kalau Nabi Isa kan Injil gitu kan, Nabi Musa Taurat, gitu kan, Nabi Daud apa? Zabur. Taurat disebutkan, Injil disebutkan, tapi ketika menyebutkan kemudian pedoman di masa Nabi Yahya itu, bukan kitabnya langsung disebutkan namanya apa, tapi disebutkan nama umumnya, Alkitab. Yuk bukan naik ke atasnya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Lihat sini. Ya Yahya. Kan? Lihat isyaratnya. Fokus. Khudhil kitaba biquwwah. Khudhil kitab. Ini. Biquwwah. Setelah ini diambil, langsung dapat bonus. 1. Wa atainahul hukma sabiyya. 2. Wa hananan min ladunna. 3. Wa zakata. 4.
wa kana taqiyya. 5 wa barran biwalidayhi. 6 wa lam yakun jabbaran asiya. Masya Allah, ini bonusnya. 7 ini pemberian yang tadi disebutkan. Ayat 15-nya, wassalamun alaihi. 1 yauma wulida. 2 wa yauma yamutu. 3 wa yauma yub'atsu hayya. Masya Allah. Perhatikan sini, saya ingatkan lagi. Semua nabi sampai dengan ke atasnya agamanya apa? Islam dinnya. Tuntunannya apa? Silmi. Pedomannya apa? Kitab. Baik, yang didapatkan apa? Salam. Untuk mendapatkan salam mesti menunaikan silmi. Untuk mengetahui di silmi itu ada tuntunan apa, maka buka Alkitab. Alkitab itu tuntunan itu, isi tuntunan pedomannya. Nama spesifiknya disesuaikan dengan nabi-nabi yang membawanya. Kalau Nabi Isa berarti Injil. Kalau Nabi Musa berarti Taurat. Kalau Nabi Daud berarti Zabur. Kalau Nabi Muhammad berarti Al-Quran. Sesuaikan dengan setiap zamannya, tapi tuntunan pedomannya disebut dengan Alkitab namanya. Jelas? Nah, maka perhatikan baik-baik sini. Fokus lihat Nabi Yahya ketika kemudian terlahir dari rahim ibundanya yang mustahil menurut medis bisa melahirkan. Saya sudah kisahkan, dan kisah ini jangan sampai dilupakan. Ya Yahya, hei Yahya. Lihat-lihat baik-baik. Ini kalimat ditujukan pada Nabi Yahya alaihissalam. Sifatnya langsung ya Yahya ke Yahya. Jadi kalau kita lihat asbabnya ayat ini turun ingin mengisahkan tentang kejadian yang disampaikan pada Nabi Yahya. Sebabnya Allah memerintahkan pada Yahya alaihissalam. Sebabnya. Tapi kalimat yang disampaikan lewat sebab itu sifatnya umum. Persis seperti pembahasan masa lalu. Yang sakit Nabi Ayub. Tapi ketika dikabulkan doa isyaratnya umum. Yang kena musibah Nabi Yunus ada persoalan serius. Tapi ketika diselamatkan sifatnya umum. Najaina wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan kemudian Yunus, kami selamatkan orang-orang beriman yang melakukan amalan yang sama seperti Yunus. Yang sakit Nabi Ayub, kami sembuhkan Ayub. Kami berikan tanda kepada orang yang sakit setelah Ayub. Kalau mengamalkan seperti ini, maka kami akan sembuhkan pula. Wa dzikra lil abidin. Ini yang mengalami Nabi Yahya, tapi kalimatnya umum. Maka muncullah kaidah dalam ilmu tafsir disebut dengan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu, hikmah itu, kesimpulan itu jangan dilihat kepada sebabnya dikhususkan, tapi lihat keumuman konteksnya. Kalau kalimatnya umum berarti bukan hanya dikhususkan pada orang itu, tapi juga mencakup semua orang yang mengamalkan amalan yang sama. Bagaimana cara mendapatkan itu umum atau khusus? Lihat konteks kalimatnya. Lihat. Ya Yahya, Nabi Yahya, khudil kitab. Saya tanya, kalau Alkitab itu nama umum, nama khusus? Umum. 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 Kalau khusus, tadi yang saya sebutkan. Injil, Taurat, Al-Quran, khusus? Khusus. Ketika mau disebut umum jadi apa? Alkitab, wahyu yang turun secara sistematis, komprehensif dan sebagainya. Kalimat ini umum. Allah turunkan isyarat pada satu untuk Nabi Yahya langsung, tapi kalimat ini menunjukkan isyarat bagi seluruh hamba-hamba Allah di masa-masa setelahnya. Jikalau setiap orang mau berpedoman mengambil tuntunan Alkitab, masa Nabi Yahya, Nabi Isa, sebelumnya Nabi Musa dan lain ke atasnya, nama spesifiknya beda-beda. Ambil, lakukan, cepat, tunaikan, maka engkau akan mendapatkan jaminan salam yang tadi telah disampaikan. Masa Nabi Muhammad SAW yang dimaksud Alkitab ini adalah Al-Quran. Dari mana taunya? Karena Al-Quran disebut dengan Alkitab. Quran surah kedua, ayat kedua. Dzalikal kitabula. Nah, langsung ke Nabi Yahya isyaratnya Allah mengatakan, ya Yahya, hei Yahya, khudil kitab. Khud ini menunjukkan sebuah makna penekanan untuk mendapatkan dengan cepat. Perhatikan kalimatnya. Penekanan untuk mendapatkan dengan cepat sesuatu yang penting yang harus diraih. Jadi kalau Anda punya peluang misal, ya sedang ikutan tender kalau bisnis, atau melihat peluang misalnya, sedang tawaf tiba-tiba, Masya Allah, ini kejadian jarang banget gitu kan. Tiba-tiba itu Hajar Aswad tuh kosong. Kosong tuh bukan gak ada orang gitu kan. Misalnya 3-4 orang di situ gitu kan. Nah itu ada peluangnya tuh di situ. Maka ketika peluang itu ada, cepat ambil. Jelas ya? Sama, ini kan hukumnya begitu. Dalam dagang ada peluang, ambil. Ya, dalam agama ada peluang, ambil. Jadi makanya di Quran sering ada tijarah, niaga. Kata Allah, kamu ini aneh.
Urusan dunia yang sementara dikejar-kejar, keuntungan akhirat gak pernah dikejar. Coba Anda deh sekarang ya, kalau abis ini nih, misal ini jam 9 nih, ada taklim di masjid lain, Al-Azhar Kalimalang, buka taklim jam 9 dimulai, setiap yang datang dapat 1 juta rupiah. Misal, setiap yang datang 1 juta. Pertanyaan saya, Anda kejar nggak peluangnya? Kejar. Tuh, Anda pun tega meninggalkan saya di sini. Jadi sekarang saya tahu sebenarnya Anda datang ke sini itu kelihatan deh. Kejar gitu kan? Itu. Jadi begitu infonya nyampe, terlihat broadcastnya. Oh, 1 juta, iya. Misalnya dia udah panas, deck yang nggak ada gitu kan. Oh, datang, ngantri, udah langsung teratur pelan-pelan. Angkat tangan, baik, kejar. Dunia Anda kejar. Ada peluang pekerjaan, kejar. Ada peluang materi, kejar. Kenapa akhirat yang ada peluang surga Anda di situ nggak Anda kejar? Bukankah tengah malam itu ada peluang untuk menjemput surga dengan tahajud? Bukankah ketika Anda tahajud ada surga yang telah Allah siapkan di taman surga dengan segala keindahannya? Bukankah ketika menjelang subuh waktu sahar ada ampunan dosa diberikan? Ada pengabulan dari doa yang dipanjatkan? Ada semua doa yang dimintakan langsung dikabulkan? Bukankah istighfar Anda akan memberikan apa yang Anda harapkan seketika Allah kabulkan pada saat itu? Kenapa tidak Anda kejar? Bukankah 2 rakaat sebelum subuh Allah akan berikan lebih daripada dunia dan seisinya? Bukankah duha itu menghilangkan dari musibah yang kita akan hadapi di hari itu? Bukankah sedekah melipat gandakan apa yang kita telah dapatkan? Kenapa tidak Anda kejar? Anda ketinggalan handphone di masjid, Anda balik lagi, handphone 3315. Dan nyampe ujung sana, balik lagi. Anda ketinggalan sunnah, kenapa nggak Anda kejar lagi ke sini? Coba lihat teman-teman. Doa Anda yang merindukan surga. Jangan cuma dirindukan, karena sebuah orang pun merindukannya. Surga itu tidak dimasuki dengan kerinduan. Surga hanya bisa dimasuki dengan amal saleh dan keimanan. Itu poinnya. Jadi saya mau sampaikan kepada Anda, bila ada sesuatu yang harus kemudian Anda cepat kejar, Anda dapatkan, jangan ambil peluangnya, langsung ambil. Kalau perlu Anda paling duluan, maka kalimat cepatnya dalam bahasa Arab, khudh, cepat. Contoh. Zakat itu, zakat. Itu dalam bahasa pengertiannya, satu, sesuatu yang menyucikan, bersih. Yang kedua, an-numu, sesuatu yang bertambah. Jadi kalau Anda zakat itu bukan kehilangan, tambah, minimal 10 kali lipat dari yang apa yang Anda keluarkan. Investasinya bisa tunai langsung diberikan, keluar zakat 1 juta, balik 10 juta. Bisa bentuknya berupa manfaat, Anda dijaga dari sakit yang kalau berobat 10 juta. Anda tiba-tiba dapat proyek 10 juta nilainya. Anda tiba-tiba dapat bingkisan 10 juta nilainya. Dihitung. Kalau Anda nggak percaya silahkan. Begitu Anda keluarkan, akan ada episode bagian kehidupan Anda yang kembali kepada Anda nominalnya persis 10 kali lipat dari apa yang Anda keluarkan. Bentuknya bisa macam-macam, tidak hanya bentuk nominal langsung 10 juta, bisa jadi berupa aktiva yang Anda dapatkan manfaatnya. Jelas? Makanya ketika ada peluang zakat, kalimat Qur'annya menggunakan khudh. Kan cepat tuh. Coba deh ya, kalau ada gini nih, Anda kasih 100.000 sekarang, langsung balik 1 juta. Begitu ada informasi begitu, siapa yang sekarang memberikan 100.000, balik 1 juta. Anda berikan nggak seketika? Berikan. Kalaupun Anda dapatkan infonya, teman Anda belum dapat, Anda nggak akan bagi infonya. Anda minjem duit, boleh minjem nggak 100.000? Buat apa? Rahasia. Begitu dapat, Anda langsung berikan. Kenapa? Anda ingin kejar peluangnya. Makanya ketika Allah turunkan kalimat dengan menggunakan kata zakat, zakat itu bukan mengurangi, tapi menyucikan dan menambah. At-taharatu wan numu. Karena itu ketika zakat diturunkan, ada peluang Anda berzakat. Kalimat Qurannya menggunakan kata khudh. Buka Quran surah 9 ayat 103. Ya. Apa kalimatnya? Lihat baik-baik. Kalimatnya apa yang digunakan oleh Quran? Khudh min amwalikum sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalikum. Ambil dari harta kalian itu sedekah. Sedekah itu maksudnya zakat. Disebutkan nilai kebaikannya. Sedekah itu sesuatu yang baik, membuktikan keimanan, meyakinkan pada diri kita. Begitu kita yakin akan dapat suatu tambahan, disebutkan langsung. Khudh min amwalikum. Ambil pakai khudh. Cepat dapatkan, tarik, cepat ambil peluangnya. Nah, sama persis ketika Allah menyebutkan kalimat khudh dalam zakat. Khudh, ambil cepat. Maka ini memberikan isyarat di zakat itu ada kebaikan-kebaikan. Jadi kalau sudah ada waktunya berzakat, gak usah tunda, cepat keluarkan.
Kalau perlu Anda yang teman Anda tahu harus berzakat, kata Allah, kalau Anda tahu teman Anda berzakat, dia belum ingat, cepat, jangankan diingatkan, kalau bisa, cepat ambil dari, diserahkan kepada yang berhak. Ambil, serahkan. Kenapa? Supaya dia tidak kehilangan, supaya dia tidak kehilangan peluang-peluang kebaikan yang telah disiapkan itu. Sama persis kalimatnya menggunakan khudh untuk Alkitab. Seakan Allah ingin mengatakan begini, Yahya, di Alkitab itu banyak peluang kebaikan. Di situ ada pedoman keselamatan. Di situ ada pedoman kebahagiaan. Di situ ada pedoman kesuksesan. Di situ ada pedoman ketenangan. Di situ ada pedoman kedamaian. Di situ ada pedoman kemakmuran. Saya pengen hidup kamu itu selamat di 3 alam. Saya pengen kamu bahagia. Saya pengen kamu sukses. Saya pengen kamu tenang. Saya pengen kamu mudah, kata Allah. Karena itu, sarankan kepada kamu, saya perintahkan, cepat ambil. Jangan tinggalkan peluangnya. Kalimat yang menggunakan kata khudh. Bahkan bikuah. Bikuah, pegang dengan erat. Jangan pisahkan dirimu dari pedoman itu. Kata Allah, kalau kamu benar mengerjakannya, maka saya berikan bonus nih. Wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan hikmah. Hikmah itu sikap bijak, kecerdasan. Puncak kecerdasan disebut dengan hikmah. Hikmah melahirkan ma'rifat. Ma'rifatullah, ma'rifatul insan, ma'rifatul din. Dari sini kemudian wahananan min ladunna, lembut. Kelembutan. Orang itu lembut, enak. Kemana-mana tuh ingin dirindukan oleh orang lain. Berjumpa orang lain senang. Berpisah rasanya sedih. Pengen segera jumpa kembali. Hanan. Nabi disebut dengan Hanan. Ya Hanana, ya Hanana. Masya Allah. Nih, Hanan. Wa zakata. Bersih, suci. Di orang ini tuh menarik tuh. Begitu dekat dengan Alkitab, keadaan hatinya bersih. Suci gitu, enak. Gak ada yang kotor, pikirannya bersih, gitu kan? Wa taqiyya, takwa. Kebaikannya meningkat. Takwa itu 2 cirinya. Meningkat kebaikan, maksiat ditekan. Jadi kalau orang sudah takwa itu, kebaikannya meningkat. Rajin sholatnya, rajin sedekah, rajin senyumnya, rajin kebaikannya, semua. Dan yang jeleknya turun. Jadi setiap ada lawan yang baik, yang jeleknya turun. Kalau jujurnya naik, berarti dustanya turun. Kalau sabarnya naik, berarti marahnya turun. Di semakin tinggi takwanya, maka yang baiknya naik, yang jeleknya turun. Wa kana taqiyya. Takwa sifatnya orangnya disebut dengan taqi. Taqi. Ya, jamaknya disebut dengan muttaqin. Kalau seorang disebut dengan taqi. Wah, luar biasa. Anda punya Hanan, Anda punya taqi. Disambungkan Hanan at-taqi. Nah, misal ya. Misal, contoh, Dian. Baik. Saya juga pengen Ustadz, boleh karena Anda baru mencoba disebut dengan talaqi. Misalnya Asep at-talaqi. Nah, boleh. Barwan biwalidayhi. Jadi cirinya yang kedua, percuma kalau orang ini baik, maaf, sopan pada orang, jujur pada orang, orangnya sabar, kalimatnya lembut, tapi pada orang tuanya tidak memberikan manfaat. Apa manfaat kamu untuk dirimu, kata Allah? Gak ada nilainya di sisi Allah. Karena ridha Allah diturunkan diantaranya pada ridha kedua orang tua. Maka sifat yang selanjutnya, barwan biwalidayhi. Ciri yang hebat bagi orang yang dekat dengan Alkitab, dia akan berbakti pada kedua orang tuanya. Mustahil mengkhianati. Kemudian yang paling indah, walam yakun jabbaran asiyya. Lam yakun jabbar, dia tidak akan pernah merasa hebat. Jadi gini, walaupun tawadu, ibadah banyak, gak merasa menang sendiri. Gak hebat sendiri, gak merasa yang paling hebat, gak merasa yang paling tangguh, gak merasa yang paling alim, gak merasa yang paling benar sendiri. Tidak ada. Jadi begitu dekat dengan kebaikan, Abu Bakar itu, bukan Nabi, bukan Rasul, dekat dengan Rasul, ibadah maksimal. Begitu takbir, langsung gemetaran tangannya, keluar air mata, menangis. Allahu Akbar, nangis. Diminta jadi imam saat Nabi kesulitan untuk menjadi imam karena sakitnya itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, jangan saya Rasulullah. Saya takut kalau saya mimpin sholat jadi nggak khusyuk orang-orang sholatnya. Kata Nabi, kamu jangan ya Rasulullah. Duhai adinda, berkata kepada anaknya Sayyidah Aisyah, katakan kepada Nabi SAW, jangan saya. Ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Abu Bakar begini, ayah saya begini. Kata Nabi, kalian ini seperti Yusuf dan saudaranya. Maksudnya banyak alasan-alasannya. Udah, kamu jadi imam. Kenapa rahasianya? Abu Bakar orang yang paling merasakan nilai-nilai kedekatan dengan Allah. Sifatnya baik. Di antara kebaikannya adalah merasakan begitu takbir Allahu Akbar, beliau meyakini hanya Allah yang paling agung, tidak ada yang lain. Dirinya rendah. Dunia hilang semua. Hanya Allah yang paling agung, buang urusan dunia ke belakang. Nah, beliau itu takut. Begitu takbir, merasa takut kalau sedang bertakbir itu, ada sedikit perasaan agung dalam dirinya. Sampai merasakan takut orang menilai dirinya yang paling khusyuk, paling bagus dibanding orang lain.
Di selevel Abu Bakar, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, mertua Nabi, menemani Nabi hijrah ke Madinah, hidup menemani Nabi, berjuang dengan harta dan dirinya, sampai wafat dikubur di samping Nabi SAW. Saat takbir pun merasa kalimatnya rendah di hadapan Allah. Takut orang mengira beliau yang paling khusyuk. Ini gambaran tingkat yang paling tinggi. Kalau sudah dekat dengan Allah, melaksanakan tuntunan dari Alkitab, maka tidak ada sifat jabbar. Jabbar itu merasa hebat, merasa paling soleh, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling macam-macam. Yang lain keliru, yang lain kurang, yang lain salah semua. Puncaknya yang ini neraka, yang ini surga. Kemana? Tali musadadi, bid'ah, neraka. Wow. Yang ini aja udah pasti jelas surganya. Itu pasti ada persoalan, pasti ada masalah. Walaupun kita tidak harus menyikapi dengan hal yang sama. Kalau dibalas dengan cara yang sama, berarti Anda tidak ada bedanya. Ya, didoakan. Dan jangan paksakan. Terangkan kebaikan, mau diikuti alhamdulillah, tidak pun jangan dipaksa. Itu yang paling indah. Dan kita doakan dalam kebaikan, tidak usah dibalas celaan-celaan yang hadir pada diri kita. Tidak ada yang bebas dari celaan. Allah dicela, dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, imam dicela. Masya Allah, silakan cek. Anda siapa? Allah bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan. Coba lihat, sahabat bukan, tabi'in bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang, dan nggak pengen dicela. Anda siapa? Ya, paham? Ya, dan tidak bermaksiat. Kesimpulannya, ketika Yahya mendekat kepada tuntunan pedoman Alkitab, dipegang dengan kuat, maka Allah anugerahkan sifat semua ini. Puncaknya, diberikan salam di semua alam yang ia lalui. Tapi kalimat paling hebatnya, Allah memberikan isyarat pada kita semua. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, kalau Yahya saja yang lahir dari perempuan yang divonis menopause dan mandul, orang tuanya sudah sepuh, keadaannya tumbuh, tapi dia mendekat kepada Alkitab, dia menjadi manusia yang hebat. Maka kalian yang lahir dari ayah dan berhubungan dengan ibu, lahir dari ibu, rahim ibunya yang dengan keadaan yang baik, dirawat dengan baik, tumbuh dengan baik, maka kalian bisa mendapatkan peluang yang sama. Jika ingin mendekat kepada semua kebaikan ini, maka pegang ini dengan kuat. Ini kuncinya. Anda dekat dengan Alkitab, maka Anda akan mendapatkan semua yang dijanjikan ini. Sekarang persoalannya, Alkitab di zaman Nabi Musa alaihissalam, Taurat. Zaman Nabi Isa, Injil. Zaman Nabi Daud, Zabur. Zaman Nabi Muhammad SAW, sampai dengan selesai tugas Rasulnya, apa nama Alkitabnya? Quran. Maka kesimpulannya, di Al-Quran itu, jika Anda mendekat kepada Al-Quran dengan kuat, maka di dalam Al-Quran ada hikmah. Anda dekati Al-Quran, maka Allah akan buka semua peluang-peluang kecerdasan Anda. Ilmu Anda akan meningkat, Anda akan jadi orang paling bijak. Jadi bohong besar kalau ada orang kemudian mendekat kepada Al-Quran, kecerdasan tidak meningkat. Pasti ada yang salah dengan interaksi dengan Al-Quran. Ada yang keliru. Semua membuktikan semua orang hebat. Sejak di zaman Nabi, Nabi punya sahabat kurang lebih 120.000 orang. Semua orang yang mendekat pada Nabi mengamalkan isi Al-Quran, jadi hebat semua. Dari 120.000 itu, Nabi berhasil melahirkan 2.000 pemimpin. 38 panglima. Satu panglima namanya Khalid bin Walid menaklukkan Persia. Satu orang tuh merintahkan begini. Anda bayangkan 30.000 lawan ratusan ribu. Orang mengatakan mustahil, ketawa-ketawa Persianya. Tapi Khalid itu enak aja, ngatur sini ngatur sana, pecah ini pecah itu, sampai menang. Berkata prajuritnya, Anda bisa begini, tahu dari mana seperti taktiknya? Ini tempat main saya katanya. Ada malah habis tempat main saya. Baik, Anda bayangkan. Tapi Nabi yang melatihnya seperti apa? Gini. Yang paling hebat nih, ketika berhasil menaklukkan Persia, dibuka kemudian dengan nilai-nilai kebaikan datang, tiba-tiba pembesar Persia datang membawa racun. Apa itu kata Khalid? Ini racun yang paling hebat. Kenapa engkau bawa? Karena saya sudah bertekad kalau kalah saya minum racun ini, supaya saya pun merasakan kematian yang sama dengan rakyat saya. Gak ada manfaatnya. Sini kasih saya. Bahasa kita begitu. Begitu dikasih, kalau Allah berkehendak, mustahil ini akan memberikan madarat. Bismillah, la yadurruhu bismi syai'. Dengan nama Allah yang tidak akan memberi madarat, dengan menyebut namanya apapun itu. Mau racun, mau apapun, dengan nama Allah saya akan buktikan kalau Allah berkuasa tidak akan bermanfaat ini semua. Diminum oleh beliau, begitu diminum, gak ada manfaatnya. Ketika Allah berkehendak, semua tidak akan pernah terjadi kecuali dengan ketetapannya. Maka apa pendapat tadi pembesar Persia tadi? Dia mengatakan, kalau satu orang ini datang ke tempat manapun, maka tidak akan bisa yang mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi jangan Anda tiru ya. Dan pemirsa tolong jangan ditiru ini. Ini saya contohkan supaya Anda meniru keimanan Khalid, bukan supaya Anda minum racun. Bismillah, la yadurru bi ismi syai'. Tidak ada yang akan memberi madarat kalau Allah tidak berkehendak. Baygon ditelan.
Masuk ke rumah sakit, sekarat. Ditanya, kenapa minum ini? Saya melihat ceramah Ustadz Adi. Waduh, celaka saya. Besoknya tersangka saya. Paham? Maka ini dia poinnya. Di Al-Quran ada hikmah. Khalid bagus, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan seterusnya, semua memulai pendidikan lewat Al-Quran. Saya nasihatkan pada orang tua, dekatkan dengan Quran. Mulai hari ini, walaupun anaknya sekolah di sekolah umum, jangan tinggalkan baca Quran, jangan tinggalkan menghafal Quran. Sudah ada research langsung dari luar, orang yang menghafal Qurannya benar, itu kecerdasannya bertambah minimal 3 kali lipat dari sebelumnya. Karena itu kita dijauhkan dari Quran dari dulu. Sekarang dekatkan lagi. Yuk, minimal baca, hafalkan. Kalau sudah hadir Quran dalam diri kita, nanti akan terbukti perubahannya. Semua orang hebat di masa lalu memulai dari Al-Quran. Coba Anda perhatikan. Saya aja waktu kecil dulu, saya sekarang 35 tahun. Kalau dikurangi 30 tahun, 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Itu saya pikir di zaman saya saja, itu maghrib. Itu sudah mati TV itu. Ngaji, ke masjid, berangkat. Habis ngaji, main petak umpet, itu kan. Pulang sampai ke rumah. Ya, di rumah kalau nggak ngaji dicari-cari. Harus ngaji. Dan itu ada di TV itu mati ngaji. Sekarang ada yang hilang. Coba kita kembalikan lagi. Semua ngaji, ayo datang ngaji. Anak-anak berikan pendidikan. Ayo sholat, ajarin wudu, ajarin macam-macam. Bahkan terciptalah keadaan yang sangat indah. Saya bilang kalau ada PR kerjakan di masjid. Sampai bikin mereka senang ke masjid. Bikin. Kalau bisa yang diingat mereka di luar tuh masjid. Sampai yang paling bahagia ada cerita dari orang tua. Ustadz waktu liburan, ternyata anak itu mengatakan kapan ke masjid lagi. Itu yang paling ditunggu. Ya kalau sudah ada suara anak-anak itu sudah enak lagi. Mereka belajar, hebat. Habis selesai sampai jam 8:30 di sini tuh main bola. Sendal kita diambilin jadi gawang gitu kan. Selalu begitu. Ya, nih zakat udah bersih. Jadi kalau orang dekat dengan Quran hatinya bersih. Jadi kalau ada orang maaf sekali, Anda rajin baca Quran, belajar Quran, ngaji di tempat Quran. Ya, manhajnya Quran, belajar dengan Quran, penjelasannya sunnah, tapi hatinya nggak bersih. Ada yang salah pasti. Atau Anda belajar dengan saya, belajar, tapi hati Anda kotor, maka saya salah mengajarkan Anda. Anda cari guru lain yang mengajarkan Anda dengan cara yang baik. Orang yang belajar dari Quran pasti akan berdampak pada kebaikan dirinya. Kalau hati ini bersih, alhamdulillah, hati ini bersih, nggak ada kotorannya, maka dari hati ini akan ditembuskan gelombang-gelombang kebaikan. Ke mata senang melihat yang baik aja. Karena di dalamnya itu nggak ada pulsa kotoran. Pulsanya nggak ada, isinya nggak ada. Jadi karena yang kotor nggak ada, cuman yang baik-baik. Begitu keluar ke mulut bicaranya yang baik, ke telinga dengar yang baik. Itu yang disebutkan. Jadi kalau sudah seperti itu, harusnya ahli Quran itu jadi baik. Coba lihat ya, orang paling buruk namanya jahiliyah. Pencela paling hebat ada di situ. Orang mabuk paling hebat ada di situ. Orang begal paling hebat ada di situ. Pezina paling hebat ada di situ. Pembunuh paling hebat ada di situ. Pokoknya, maaf ya, pelaku kriminal sekarang pada telat semua. Telat. Kalau sekarang ada penipu, kalah sama orang jahiliyah. Kalau sekarang ada pencela, kalah. Kalau sekarang ada pembunuh, kalah. Yang paling hebat, ketika orang jahiliyah menerima Al-Quran, mereka terima berubah. Pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, pembunuh tobat, pembegal jadi da'i, dan seterusnya. Yang paling hebat, yang paling rakus jadi orang paling dermawan, dan orang paling sombong jadi tawadu ketika turun Al-Quran. Saya ingin buktikan pada Anda, ketika semua itu dibuktikan lewat sejarah, pengakuannya ada, sejarahnya ada, kisahnya ada, semuanya ada, dan itu benar pembuktiannya, ada orangnya, dibuktikan dengan semua catatan sejarah yang sangat lengkap, yang tidak memberikan keraguan sedikit pun pada Anda. Pertanyaan terbesarnya, itulah hikmahnya. Allah tidak menurunkan Quran di Romawi, di Persia yang sudah maju, tapi di jahiliyah yang tenggelam. Jahiliyah yang tenggelam dengan segala keburukannya berubah jadi baik. Wa kana taqiyya. Duhai Anda yang mengaku keluar dari jahiliyah. Duhai Anda yang mengaku zamannya sudah maju. Duhai Anda yang hidup di kehidupan modern. Dan Quran diberikan kepada Anda lengkap, semuanya sama, tidak ada yang berkurang titik dan huruf bahkan harakatnya. Pertanyaan saya, kenapa hasilnya bisa berbeda? Pasti ada yang salah dengan cara belajarnya. Nih, baron biwalidai, taqiyah sebelumnya naik. Bukankah di Quran ada ajaran untuk meningkatkan kebaikan? Silahkan cek. Taqiyah, takwa, orang takwa disebut taqi, orangnya banyakkan disebut muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di antara tuntunan muttaqin ibadah, salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yun. Orang takwa senang salat, orang takwa senang infak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Apa amalannya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra ya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas.
orang suka berbagi, orang takwa memaafkan orang takwa tidak terprovokasi oleh orang-orang, orang takwa tidak senang dengan hoax, orang takwa tidak senang berselisih, orang takwa tidak menipu, orang takwa tidak mencela. Semua ada di Quran. Jadi cukup Anda mengamalkan isi Quran, jadi orang paling mulia Anda. Jadi kalau Anda terus baca Quran tiap hari, tapi keluarnya itu tidak dikeluarkan tuntunannya, ini masalahnya. Saya tuh mau tanya, jadi orang sekarang baca Qurannya seperti apa sih? Orang dulu baca Quran itu berubah jadi takwa, jadi mencela, jadi mencinta. Ini yang dikejarnya apa? Mungkin masalahnya di sini, orang dulu menjadikan berbagai umat. Tadi kan kita sepakat, salam hasilnya, silmi kemudian ajarannya, Islam bingkainya, kitab pedomannya. Jadi itu bukan sekedar bacaan, dibaca itu supaya paham isinya. Setelah paham isi diamalkan. Kata Quran la yasfar, jangan mencela, pahami, setelah paham jangan amalkan, jangan cela orang. Kata Quran jangan berbohong, wailul lil mukadzibin, pahami, amalkan, jangan dusta. Di kantor jangan dusta, di rumah tangga jangan dusta, di kehidupan sosial jangan dusta. Kata Quran jangan mencuri, pahami, amalkan, praktekan, jangan mencuri, korupsi bagian dari pencurian, penipuan bagian dari itu. Kata Quran jangan menyakiti, jangan lukai, jangan saling berbunuhan. Amalkan, ada amalan, turunkan. Kata Quran jangan berzina, selingkuh bagian dari zina, pornografi bagian dari zina, porno aksi bagian dari zina. Amalkan, tenang kehidupan. Demi Allah saya katakan begitu diamalkan semuanya. Indah Indonesia ini. Dan kita membantu banyak hal. Negara kita itu akan tenang, demi Allah tenang. Polisi itu enak banget kerjanya. Masya Allah. Enggak. Demi Allah saya katakan di jalan rapi, nggak ada lagi jangkrik bos, nggak ada, rapi. Nggak ada sembunyi di balik pohon tiba-tiba gitu ya, nggak ada muncul, karena semua rapi, bagus dan sebagainya. Anda di polisi kan banyak yang baik-baik juga, jujur, tapi kadang-kadang ketidakbaikan muncul karena dipancing, ada stimulus dari orang-orang sekitarnya. Siapa orang-orang yang masyarakat juga? Ini kadang-kadang suka salah di jalan tuh, dari jauh ngambil bahu yang seharusnya nggak boleh. Polisi menunaikan tugas dari jauh udah kelihatan, dagdikduk perasaan cinta tidak karuan muncul. Kan bergetar hati itu karena dua hal. Satu, karena perasaan sedang ada rasa cinta. Yang kedua, ketemu polisi di kejauhan dan di jalan. Datang, prit, minggir dulu, ditanya. Pertanyaan kan sederhana, SIM mana? Nanya, SIM dikeluarkan 100.000. Itu kan pertanyaan yang benar, jawaban yang salah. Nanya, SIM jawab dengan SIM. Nanya STNK, jawab dengan STNK. Nanya apa ngapa ngambil bahu? Pak, lebih baik saya ngambil bahu, bisa sandaran daripada punggung. Misalnya begini, bisa kan? Bisa, Pak, saya ngambil bahu itu karena tadi terpaksa, keadaan begini, sedangkan di dalam ada kondisi darurat. Kalau saya tidak ambil, Pak, ini resikonya tidak baik. Bagaimana menurut Bapak? Kalau itu Bapak benarkan ditoleransi, saya ucapkan terima kasih. Kalaupun harus ditilang, Pak, dan diberikan peringatan, saya terima. Bagaimana cara terbaiknya supaya saya bisa menekuni dan menunaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku? Selesai. Kalau kalimat itu baik, maka akan menyentuh jiwa. Kalau menyentuh kepada jiwa, bahasa hati yang keluar. Baik, Pak, Bapak mengakui itu bagus. Lain kali jangan diulang, Pak, ya. Cukup sekarang Bapak silahkan jalan, ini saya kembalikan, besok jangan diulang lagi. Baik, terima kasih Pak, besok memang nggak ada ulangan Pak, saya belajar biasa. Jalan, enak tuh. Saya pernah ke Kuningan tuh, jalan Kuningan maksudnya, bukan Kuningan sana. Pas hari Jumat, mau khutbah Jumat, ya diantar sama kawan. Ya, kawan lebih senior, lebih sepuh, beliau di samping, saya di sampingnya di depan, udah pakai jas. Dari jauh begini, udah masuk bahu, masuk lagi ke tengah kan. Wah, polisi lebih tajam daripada mata elang di kejauhan. Bagus, itu harus ada yang begitu. Minggir, begitu minggir, ya kan? Assalamualaikum be. Waalaikumsalam. Kawan saya yang disapa. Mau kemana? Ngeluarin SIM. Ya, saya bilang, Pak, salah jawabannya. Mau khutbah Jumat, Pak. Mau izin saya khutbah. Oh, ya udah jalan. Jalan. Beliau tahu karena ada waktu yang harus dikejar. Cuman jawab, mau kemana? Nah ini saya katakan pada kawan saya, Pak, Bapak ini gimana? Beliau kan tanya mau kemana? Kenapa dijawab dengan keluar SIM? Ditanya mau kemana, jawab mau ke situ. Ditanya mana SIM, keluarkan SIM. Tanya mana STNK, keluarkan STNK. Ini kan kadang yang salah begitu, tanya SIM keluar duit 100.000, itu kan keluar, salah. Jawab apa adanya dengan baik, maka sentuhan jiwa itu akan keluar. Kenapa kamu begini? SIM mana? Ada Pak. STNK? Ada. Kenapa buru-buru? Pak, ada taklim yang harus dikejar, saya khawatir terlambat. Tahu kan ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa diterobos? Saya nggak tahu ada Bapak. Paling ketawa ya, habis itu udah cair. Ngobrol-ngobrol udah, ya kan?
Ya, paham ya? Nah, ini poin-poinnya. Jadi kalau orang dekat dengan Quran tuh aman lah kehidupan, tuh tenang. Ini sekarang saya aneh nih, lihat media sosial udah saling celah. Celah ini, celah itu, ribut. Ya, yang jadi presiden nyalonin 2 orang, yang ribut kok sama keluarga ribut. Sama tetangga hilang pertemanan. Apa yang antum bisa hasilkan? Antum dipilih juga enggak. Yang kepilih orang lain, yang ribut antum. Antum dapat apa sebenarnya? Kenapa kita tidak saling melahirkan kedamaian, ketentraman, persatuan, kenyamanan? Saya pun menyeru kepada elit-elit politik, stakeholder negara-negara kita ini, tolong contohkan yang baik-baik gitu. Ini kan di atasnya terus berselisih, ribut terus. Itu direkam oleh media sosial, direkam oleh media elektronik, oleh televisi, disampaikan, rakyat terpacu. Kalau diberikan pendidikan politik yang bagus, di atasnya teduh, sampaikan visi misi, sampaikan yang baik, ke bawahnya pasti akan teduh. Jadi saya ajak kebaikan-kebaikan, ayo kita bersatu dalam kebaikan, berikan yang terbaik bagi bangsa. Kalau pilihan itu masing-masing, silahkan. Dan semua orang sudah tahu apa yang harus dipilih, tinggal sampaikan visi-visi yang terbaik saja. Dan saya pun tidak akan ikut-ikutan lah, saya netral seperti Anda ketahui. Udah. Kenapa? Udah ada sini. Udah. Paham ya? Nah, jadi apa kaitan pembahasan kita dengan Al-Quran dan nama serta sifat-sifatnya? Tadi ada Alkitab di situ. Kemarin ada rahmat dengan segala keindahan, kemuliaan, keistimewaannya. Tapi sekarang ada jaminan yang indah. Puncaknya, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Kalau orang bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar, maka kata Allah, saya jamin hidupnya itu akan bahagia dunia. Anda tolong cek ya. Semua orang ahli Quran di zaman Nabi, Nabinya wafat, sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in pada tabi'ut tabi'in, semuanya berhasil. Nggak ada yang tidak. Dan tuntunan itu diturunkan oleh para ulama jadi kitab-kitab hadis penjelasannya. Jadi Al-Quran ayatnya itu abadi sifatnya, penjelasannya di kitab hadis. Makanya saya sering katakan kitab hadis itu kan ada umumnya 4 jenis. Ada jami, ada musnad, ada sunan, ada mu'jam. Jami panduan umum, musnad itu untuk mencari siapa yang meriwayatkan. Sunan panduan-panduan ibadah fiqih. Mu'jam untuk merinci dari alfabetis, dari hamzah sampai dengan ya. Anda ingin cari hadis hamzah sampai ya, buka kitabnya Mu'jam misalnya. Anda cari tuntunan cepat untuk ibadah. Saya pengen langsung ke bab taharah, bab sholat, bab wudu, cari kitab sunan supaya cepat. Saya pengen tuntunan umum, saya ini pengusaha, saya ini ibu rumah tangga, saya ini misalnya pejabat di kedudukan, di pemerintahan, saya ini begini, saya ini begitu. Buka kitab Jami'. Di situ ada tuntunan. Yang paling populer kitab Sahih Al-Bukhari itu kitab Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, itu nama lengkapnya. Jami' 97 pembahasan. Kalau masalahnya iman naik turun kitabul iman 57 hadis. Anda yang pelajar di kampus mahasiswa, ayo buka kitabul ilmi. Ada tuntunan di situ. Ayatnya keluar ada, hadisnya ada. Nih belajar dengan cepat. Ini cara menghafal cepat. Ini cara supaya tidak lupa. Ini cara menjaga hafalan. Ini cara mengamalkan ilmu. Kapan waktunya belajar, kapan mengulang, kapan istirahat. Ada semua di situ. Anda misalnya aktif di pemerintahan, di birokrasi, diplomasi dan sebagainya, kitabul imarah keluarkan. Hebat-hebat di situ. Anda misalnya di dunia usaha, kitabul tijarah. Anda di rumah tangga, kitabul usrah. Ayo keluarkan. Ada semua. Sampai yang canda pun ada yang sakit pun ada dokter ada. Ya, kitab tentang orang sakit ada. Kalau sakit ringan begini amalannya, sakit berat begini amalannya. Ya, sakit hati begini amalannya dan seterusnya. Ya, paham? Nah, itulah teman-teman sekalian yang sekiranya bisa kita ambil. Kalau orang sudah begitu maka dijamin. Nah, yang paling dahsyat umat Nabi Muhammad SAW. Saya tutup bagian pertama ini. Perhatikan baik-baik. Wassalamun alaihi yawma wulida. Begitu Anda amalkan isi Al-Quran, kata Allah, saya jamin bahkan dari sejak lahir sampai dengan wafat akan dijaga orang itu mulia. Seperti Allah menjaga Maryam, seperti Allah menjaga ayahnya Imran, seperti Allah menjaga ibunya Hannah, seperti Allah memuliakan Luqman. Nanti kalau Anda masuk kelas Quran, nanti akan lebih detail lagi. Dari sejak kandungan, lahiran, sampai wafat. Cuman Quran. Anda silahkan bandingkan dengan kitab lain. Untuk perbandingan. Untuk mendapatkan keyakinan, bukan untuk mencela yang lain, tidak. Untuk bisa mendapatkan keyakinan bahwa Quran itu benar. Kalau ingin Anda buktikan, keluarkan semua. Cuma Quran satu-satunya kitab di muka bumi yang memberikan tuntunan dengan lengkap spesifik dari mulai di dalam kandungan sampai dengan wafat. Ini Al-Quran.
Wa yauma yamut, kalau nggak percaya, orang bahkan yang hafal Quran, dekat dengan Quran, itu jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dibangkitkan. Dalam kuburnya, Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172, akan diberikan nikmat berlimpah sampai dia mengatakan kepada orang yang masih hidup, kalau bisa, kalau nggak bisa itu mustahil. Ya, artinya nggak bisa. Tapi kalau bisa dia akan balik, dia katakan, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia akan katakan, kamu jangan nangis, kamu jangan sedih. Kalau bisa kamu cepat ke sini, saya enak di sini. Kamu jangan sedih. Cepat pulang. Cepat, cepat, cepat. Di akhiratnya ahli Quran beda. Akan diberikan mahkota, jubah yang paling indah, perhiasan paling hebat. Quran surah 35 ayat 33. Menggandeng bapak ibunya yang saleh, beriman sepanjang beriman, walaupun amal solehnya misalnya sedikit, dikatrol oleh ahli Quran. Naik, digandeng. Kalau dia suami, gandeng istri. Kalau dia istri, gandeng suami. Digandeng juga anak-anaknya, keturunannya digandeng semua masuk surga. Diparadekan, disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Mulai dari surga Aden sampai dengan surga Firdaus. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Indah. Sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai menempati surga terindahnya di Firdaus bersama para nabi, orang-orang saleh, kemudian orang-orang jujur dan para syuhada. Quran surah ke-4 ayat ke-69. Itulah Al-Quran. Maka inilah motivasi terbesar kenapa kita memulai dari Al-Quran. Inilah kesimpulannya lewat kalimat Nabi yang singkat, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian yang bisa meluangkan waktu untuk belajar isi Quran dan amalkan dalam hidup. Jadi kalau Anda pengusaha, bahas ayat-ayat tentang usaha. Anda ibu rumah tangga, keluarkan ayat-ayat kehidupan rumah tangga. Anda seorang misalnya teknokrat, keluarkan ayatnya. Anda pelajar, keluarkan ayatnya, amalkan dalam hidup, maka Anda akan jadi orang terbaik di zamannya. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.